Sementara pintu air yang aliran kalinya itu sedang dinormalisasi masih berfungsi, tetapi sampah-sampah yang saya ucapin selamat tinggal itu mandek di sini, dan ternyata di sini losdol, sampah semua mengalir kembali ke aliran kali Gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat para penonton Bang Sigit Channel yang ada di mana aja. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan gak ada kekurangan satu apapun. Oke teman-teman, Bang Sigit Channel, saya masih fokus dan konsentrasi di aliran kali atau pengairan PJT yang ada di Karang Satria, Tambun Utara. Terlihat masih banyak semak-semak belukar atau sarang dari predator-predator cilik yang masih tersisa di aliran pengairan PJT Tambun Utara ini, teman-teman, Karang Satria. Seperti di video saya yang sebelumnya itu bercerita bahwa banyaknya sampah di sini juga yang selalu mengalir kalau misalnya airnya itu lancar, seperti yang saya sebutin atau ceritain di video sebelumnya. Karena alirannya udah lancar, jadi sampah yang nggak kekeruk sama ekskavator itu terus mengalir sampai ke pengairan atau pintu air yang adanya di ujung jalan ini. Oke teman-teman, selamat menonton, dan saya di akhir video akan coba menelusuri perjalanan sampah sampai ke pintu air yang menuju ke arah Gabus. Terus.
Nah, dari tempat ekskavator berhenti sebentar itu, yang tadi saya udah ceritain, ini apa namanya nih, kumpulan dari apa sih ini, daun apa ini, eceng gondok, sampah-sampah styrofoam semua yang masih ngendap di sini, tapi sebagian tuh di sebelah dari seberang perumahan Villa Mutiara Anggrek 2 ini nih airnya mengalir deras teman-teman, dan dia membawa banyak sampah terus sampai mengalir ke jembatan, itu ngumpul semua sampah teman-teman. Dan saya mau ngajak teman-teman sampai ke lokasi di mana sampah itu nanti kumpul semua. Ajar be terus. Habis. Wah, nggak bisa dirubuhin, pohonnya berdiri lagi. Wah, rubuh juga. Wih, tetap ini paling angker ini. Jalur paling ekstrim. Jalur. Wah, aliran airnya udah mulai kencang. Tuh, sampah ban lagi. Nggak di mana-mana itu ban tuh banyak tuh. Mungkin teman-teman kalau mau ban, silakan datang ke Karang Satria ya. Ya, Bang Edwin, di sini banyak sampah ban ya? Banyak, Bang. Banyak. Ban mikrolet kali ya? Mungkin dulunya di sini pengusaha semua, Bang. Oh, pengusaha.
pengusaha. Salah tempatnya deh, Bang. Iya bener nih, buangnya sembarangan ini. Bisa didaur ulang jual, Bang, sebenarnya, Bang. Iya dijual ya. Iya. Tapi ya itulah. Mungkin ini dari bukan mereka mungkin, Bang, mungkin dari luar. Dari luar ya, ke bawah arus ya. Kalau warga sini mantap-mantap, Bang. Mantap-mantap, luar biasa. Luar biasa. Penasaran, Bang, biawak itu murah apa enggak, Bang? Jalurnya, alirannya udah mulai kencang teman-teman. Ah, terus sampai ke sana tuh. Kayaknya di situ ada jembatan, kita bisa coba nyebrang sebentar ya. Sambil kita jalan ke arah jembatan yang banyak sampahnya dari aliran Kali Karangsatria ini. Oke, kita meluncur ke jembatan yang itu tuh. Oke teman-teman, saya udah di pohon-pohon bambu nih. Saya pikir di sini ada jembatan itu tuh. Ternyata bukan jembatan. Jadi cuman apa namanya nih? Kayu yang tiduran di atas aliran kali. Kalau begitu kita balik lagi ya. Tapi yang pasti nanti ekskavator bakalan merapat ke posisi di tempat saya berdiri di sini. Mungkin besok atau lusa. Nih, ke sono. Oke, istirahat dulu. Sementara masih dibongkar mandiri ini beberapa bajaringan buat lewat alat berat. Lanjut. Thank you. Lanjut.
Apalagi kalau begini, Bang. Apalagi kalau begini. Bang, ini pegangan loh, Bang. Itu namanya topi Jepang ya? Aku ada yang saranin ini topi Jepang, Bang. Iya, daripada pakai payung, Bang. Tadi kita pakai payung. Bang Roti deh. Oke teman-teman, kita lihat sampah yang meluncur ke jembatan dan kita pantau sampai pintu air yang menuju ke gabus. Pintu air ini nanti aliran kali pecah dua, ke kanan juga yang ke kiri. Sementara yang ke kanan itu airnya tetap masih lancar, dan yang lurus lah, bukan yang ke kiri ya. Yang lurus itu juga sebenarnya lancar, tapi pintu airnya yang dibuka sedikit. Saya nggak jalan kaki ya teman-teman ya. Saya coba telusurin dengan menggunakan sepeda motor. Oke, meluncur. Oke teman-teman, seperti yang tadi saya udah ceritain, saya coba melihat, memantau aliran dari pergerakan sampah yang tadi ada di depan saya tuh kurang lebih 200 meter arah jam 12. Ekskavator warna kuning itu habis ngubek-ngubek aliran sampah juga eceng gondok teman-teman. Nah, jadi jalurnya itu dia jalan tetap menuju ke arah bawah jembatan ini. Tadi saya lihat kan di sini banyak ya eceng gondok juga sampah, karena udah nggak ada lagi pembatas. Mungkin ini sampah terus meluncur dan mengalir ke arah pintu air teman-teman. Oke, kita lanjut coba ke pintu air. Ini tanggul yang di beberapa hari lalu ini, kurang lebih seminggu yang lalu ya, Babe Romli yang udah keruk dan normalisasi aliran kali. Berhubung udah musim panas lumayan lama nggak ketemu air hujan, jadi lumpurnya juga udah langsung keras teman-teman. Sementara lumpur-lumpur yang baru dinaikin itu pasti masih lembek, nunggu beberapa hari jadi keras seperti yang ini nih. Ini lumpur yang udah keras ya. Iya. Nggak kelihatan kalinya karena ketutupan sama tanggul-tanggul yang hasil normalisasi lumpur-lumpur yang dari kali Legend Karang Satria. Oke, pintu air ada di depan saya teman-teman. Coba saya cek di sini nih, jembatan ini nih. Ini jembatan yang beberapa hari lalu mau dibongkar nggak jadi dan banyak ngumpulnya sampah juga. Wih, ini benar-benar lancar teman-teman. Tapi sayangnya sampah tetap mengalir ke arah pintu air. Nanti kita lihat ya. Nah itu bisa dilihat tuh di depan saya tuh kumpulan sampah dengan apa namanya? Jarak 2 meter seperti kopit meluncur bareng-bareng ke arah pintu air. Wih, ngumpul lagi banyak teman-teman. Oke, ntar kita ke situ. Kita lihat pergerakan sampah, apa dia terus mentok sampai pintu air atau enggak.
Kita bisa lihat ya teman-teman, pergerakan sampah nih yang ada di bawah jembatan cukup lumayan lancar, tapi sayangnya lancarnya itu dia bawa banyak sampah dari eceng gondok, terus sampah-sampah yang lain. Ini masih mendominasi nih sampah styrofoam teman-teman. Dan aliran ini sekali lagi memang aliran yang legend ya, karena memang udah ada sejak zaman kolonial company Belanda. Jadi kurang lebih bisa 200 tahun atau 2 abad ini aliran udah ada. Ya mungkin kalau sekarang udah dilebar-lebarin seiring bergeraknya waktu. Tapi waktu pembuatan mungkin cuman ada 1 meter kurang lebih luas atau lebarnya aliran kali pengairan PJT yang menuju ke Gabus. Emang ada ikannya? Oke teman, kita lanjut dan kita lihat pintu airnya. Tuh, lihat tuh sampahnya nih. Jadi dia sebenarnya nih ada di hilir. Cuman yang dibongkar tuh hilir dulu. Jadi sampah balik lagi ya teman-teman ya. Cuman pasti nanti bakal diurus kok. Dan bakal dirapin lagi nih sampah nih. Nah ini kita lihat, ini saya belum sampai pintu air ya teman-teman ya. Ini saya masih di pintu air kecil, cuman di bawah jembatan pintu air Mangga teman-teman. Nah ini memang juga artinya sedikit tersendat karena pegangan dari jembatannya itu rubuh. Dan di bawahnya itu ada pipa besi, mungkin PDAM ya, atau air minum nih. Jadi banyak sampah juga yang mampet di sini teman-teman nih. Kita nyebrang ya teman-teman. Oke. Kita udah sampai pintu air teman-teman, dan kita lihat pergerakan sampahnya itu. Oh ternyata ke sini. Seperti beberapa hari yang lalu sampahnya itu mengalir ke arah Gabus teman-teman. Nah ini nih. Sementara pintu air yang di depan saya tuh dibukanya sedikit. Jadi air yang mengalir tuh air yang dari bawah, nggak ngikut sampah-sampahnya. Kalau yang ini nih, ini nggak ada pintu air nih, ini lost door ini, lost door. 2 pintu air ini lost door dan dia terus mengalir sampahnya menuju ke arah Gabus teman-teman. Di depan juga sawah luas membentang lebar seperti apa yang pernah saya ceritain bahwa di awal-awal abad ke-20 sekitar tahun 1900 pergerakan persawahan ini udah mulai aktif lagi untuk kampung-kampung di sekitar kawasan Bekasi. Karena kenapa ya? Karena tuan-tuan tanah yang memiliki tanah partikelir, yang punya kebun karet, kebun tebu, kelapa dan lain sebagainya itu udah jarang yang membuat dan memproduksi gula. Karena gula dan karet itu lebih banyak di sekitar abad ke-19. Jadi tahun 1700-an, 1800-an itu gula dan karet mewarnai kawasan Bekasi. Makanya banyak banget aliran-aliran pengairan yang sekarang masih tersisa. Dulunya itu bermanfaat untuk pengairan kebun-kebun yang pernah berjaya di masanya. Dan di tahun 1900-an baru sawah luas menggantikan banyak kebun yang pernah ada. Semoga apa yang lagi dikerjain di pertengahan hilir dari aliran kali Karangsatria ini, yang sekarang ada di Villa Mutiara Gading 2 itu membuahkan hasil. Artinya nggak sia-sia. Di sono tanggul dibuat dengan kerukan-kerukan dari lumpur yang diambil dari dalam kali. Sementara sampahnya pun walaupun dilepas nanti bakal balik lagi dan diangkut kembali supaya enggak sampahnya itu meluncur ke tempat dan wilayah yang lain.
Bukannya mencari atau memberikan solusi, malah memberikan masalah yang baru. Oke teman-teman, Bang Sigit Channel yang ada di mana aja, mungkin sampai di sini dulu video yang udah keberapa ya untuk reportase atau pemberitaan tentang normalisasi aliran kali yang masih ada di Tambun Utara, tepatnya di daerah Karangsatria. Sementara pintu air yang aliran kalinya itu sedang dinormalisasi masih berfungsi, tetapi sampah-sampah yang saya ucapin selamat tinggal itu mandek di sini, dan ternyata di sini losdol, sampah semua mengalir kembali ke aliran kali Gabus. Sampai ketemu lagi sampah-sampah di aliran kali Gabus, dan satu saat ntar kita akan lihat sampahnya itu di sebelah mana yang ngumpulnya di Gabus. Buat teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan gak ada kekurangan satu apapun. Terima kasih yang udah subscribe dan selalu nonton channel Bang Sigit. Jangan lupa share, like, juga kasih komentar, apa aja bebas, asal jangan pada berantem. Singkat kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sayangnya sawah segini lebarnya, apa masih punya orang, apa udah punya PT dijual ya. Kayak zaman Belanda, kalau misalnya ini sawah yang punya PT, yang ngegarap orang yang punya sawah dulu. Jadi perseorangan punya sawah dijual sama PT. PT belum ngegunain, disuruh garap, yang punya sawah yang ngegarap dulu. Cerita terbalik.